Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Salim Syahwardin. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita di sini akan membahas mengenai sedikit materi mengenai listrik statis. Nah, listrik statis adalah listrik yang muatannya dalam keadaan diam atau tidak mengalir. Dan biasanya listrik statis ini kejadiannya sangat cepat. Nah, dalam kejadian listrik statis ini akan ada atom-atom yang saling bereaksi. Atom tersebut tersusun atas muatan proton, yaitu muatan positif, neutron yaitu tidak bermuatan, dan elektron yaitu bermuatan negatif. Ketika benda yang bermuatan positif banyak bermuatan positif akan dinamakan dengan benda bermuatan proton, dan ketika elektronnya lebih banyak maka benda tersebut disebut benda bermuatan elektron. Nah, ketika kedua benda tersebut saling mendekat akan terjadi peristiwa tarik menarik karena atom-atom tersebut, dan juga sebaliknya ketika ada benda yang bermuatan positif disatukan dengan benda bermuatan positif akan terjadi peristiwa tolak menolak. Nah, itu akan berhubungan dengan listrik statis. Dan listrik statis ini akan berhubungan lagi dengan gaya Coulomb yang dikemukakan oleh Charles Augustin de Coulomb, yang menyatakan semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antar benda, dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar gaya listriknya, yang dirumuskan dalam seperti ini, yang dimana F adalah gaya Coulomb, K ada konstanta, Q1 ada besar muatan besar muatan listrik benda pertama, Q2 yaitu besar muatan listrik benda kedua. Nah, ketika ada listrik akan terjadi terjadi medan listrik yang dapat dicari dengan menghitungnya dengan rumus, yaitu seperti ini, yang dimana E adalah kuat medan magnet, K ada konstanta, Q besar yaitu ada besar muatan listrik, R kecil yaitu jarak muatan ke titik. Kemudian kita akan membahas mengenai penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu kelistrikan pada sel saraf. Nah, kelistrikan pada sel saraf ini adalah salah satu contoh dari listrik statis, yaitu ketika tubuh kita dapat menunjukkan gejala kelistrikan, salah satunya pada sel saraf. Ketika kita dicubit, kita dapat merasakan rasa sakit, itu karena kita menerima rangsangan berupa cubitan yang diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion. Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion dalam dan di luar. Membran sel saraf merangsang. Rangsangan tersebut cukup kuat dapat mengaktifkan komposisi ion, sehingga terjadi pertukaran ion. Ketika sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif melingkupi bagian luar membran sel. Yang akan terjadi yaitu membran sel saraf bagian luar akan bermuatan listrik positif dan di dalam bermuatan negatif. Dan contoh lainnya terjadi pada hewan untuk bertahan hidup. Nah, salah satu contoh hewannya yaitu ada ikan belalai gajah yang dapat menghantarkan listrik yang memiliki sengatan listrik di belalainya. Kemudian ada belut listrik yang dapat memberikan listrik yang sangat besar yang dapat membunuh orang dewasa. Kemudian ada lele listrik
Dan contoh lainnya yang berkaitan dengan teknologi yaitu pada pengecatan mobil yang dimana ketika eh, ketika butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Nah, itu adalah contoh-contoh aplikasi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.